untuk penangkapan. Ini pengumpul. Mana? Tidak ada. Pengumpul sama. Tidak ada. Ini kondisi darurat di dunia, wabahnya di dunia ini. Ini data. Ini penangkapan tidak menyebut telur ikan. Mana Bapak? Coba tunjuk Pak. Mana? Beda-beda ya? Semua pengusaha stop. Iya. Stop semua pengusaha di Desa Laura. Ini penangkapan. Jadi kapal alat tangkap daerah penangkapan ikan dan atau tidak ada penangkapan telur ikan. Coba Bapak baca. Tidak ada bilang telur ikan sana. Di mana? Yang ada bilang telur ikan. Tidak ada bilang telur ikan. Taripan, kering, rumput laut, Kalau untuk kapal di atas 10 GT, 11 sampai 30 GT namanya izin penangkapan ikan. Kalau untuk kapal pengangkut, izinnya namanya terus semua dikeluarkan oleh Terus dia ekspor telur ikan. kalau itu izinnya surat izin usaha perikanan ada dikeluarkan oleh provinsi juga ada. tidak ada kebetulan kalau di masalah ekspor itu di karantina. Kalau Iya, karantina. Tapi maksudnya dia selaku penangkap, dia kan menjadi ini. Iya. Pemberlakuan SIUP itu dikhususkan untuk kapal di atas 10 GT. Jadi 10 GT dia harus punya SIUP. Di dalam SIUP tercantum Iya, terus kalau dia 5 GT tapi dia ambil lebih dari itu, ambil tas banyak. dia akumulasi lebih dari 10 GT. Misalnya ada 5 GT sebanyak 3 berarti itu tergolong harus punya SIUP. Mana sih? SIUP itu ada yang untuk penangkapan. Ini baru untuk satu kapal, terus kapal yang lain? Kan ada puluhan kapal. Malah yang dokumen yang di kapal yang kita tarik banyak kita masih di kapal. Yang dokumen baru terdata tuh satu tahun nanti tidak dokumen kita. Dokumen yang sudah terdata Pak. Kapal kemudian Ini nomor izinnya tidak ada. iya Pak, berarti itu tidak punya izin atau masih dalam pengurusan. Ya tidak bisa lah, kalau tidak punya izin jangan beroperasi kan. Itu nanti biar dari provinsi dijelaskan. Mana dari provinsi? Dalam perjalanan. Kira ini tadi bilang jam 1, ada barang lain belum datang. Nah, Foto siapa nih? ini mau kasih Dia istirahat di kabupaten. Jadi tidak ada izin untuk menangkap telur ikan. Bapak keterangan ini benar ya? Ini yang bisa dilihat. Tapi Bapak dong nyatanya perusahaannya tangkap telur ikan. Bapak bilang Bapak tidak kasih izin untuk telur ikan. Bukan kalau tangkap di sini. Oh, jadi tidak ada izin untuk ambil telur ikan ya? Tidak ada. Setiap tahun-tahun Mana? itu Mana?
Mana? Buktinya bukan substansi kita. Buktinya di mana? BPKP atau untuk telur ikan mana Bapak punya izin? Ya, ambil saja biar terus. Enggak, maaf ya, sebelumnya memang kita berikan izin penangkapan ikan ini Pak untuk ya, izinnya ya ini untuk penangkapan ikan Ini bukan ini tidak menyebut telur ikan. Mana Bapak punya Pak ini izin? bisa jelaskan Ini beliau tidak kasih izin. Pak ini Pak ya. Kalau untuk menangkap telur ikan itu ada izin tersendiri. Mungkin dari Pak Majak, Untuk regulasinya telur ikan terbang sampai saat ini kan belum ada yang menyatakan bahwa jenis ini dilindungi atau diatur penggunaannya. Ketentuannya berdasarkan keputusan Menteri 69 tahun 2016 Pak, itu masih rencana pengelolaan perikanan Pak. Jadi rencana pengelolaan perikanan itu adalah berupa riset terhadap satu individu atau populasi telur ikan terbang, di mana nanti itu akan ada hasil dari riset itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi artinya belum ada regulasi yang mengatur tentang penangkapan Telur telur ikan. ikan. Ya kalau begitu jangan ditangkap. Kalau belum ada regulasi, ya kalau begitu jangan ditangkap. Kalau belum ada regulasi yang mengatur, kita tangkap ya itu pelanggaran. Karena kan belum diizinkan untuk tangkap. Sampai sejauh ini belum ada yang ngatur Pak. Sama kalau belum ada regulasi yang mengatur untuk pembentukan sebuah kabupaten baru. Tapi kita bikin kabupaten baru sendiri itu kan pelanggaran. Ya kan? Nah, sama belum ada regulasi untuk penangkapan ikan, kenapa kita tangkap? Telur ikan. Memang ada beberapa daerah Pak yang Sudah kalau begitu kita larang, tidak boleh. Bapak kan ini hanya untuk daftarkan kapal, tapi bukan izin tangkap toh? Iya. Setuju. Ini sudah clear. Berarti untuk sementara di stop ya. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada aktivitas penangkapan telur ikan. Mulai hari ini karena izinnya tidak ada. Kalau ada izinnya. Coba dijelaskan sama dari pengawas, jelaskan lagi jelasnya seperti apa, karena kan memang penangkapan telur ikan memang tidak ada izinnya memang. Di tempat-tempat lain seperti apa dijelaskan sebagai perbandingan saja. kalau di tempat lain itu terkait dengan telur ikan terbang memang tidak ada yang mengatur. Ini harus dilarang ditangkap atau tidak boleh ditangkap sama sekali. Cuma di beberapa daerah itu dibikin sebuah kawasan konservasi Pak. Kawasan konservasi perairan itu di sana terdapat zona inti, zona pemanfaatan perikanan berkelanjutan. Nah di dalam zona inti itu dilarang untuk melakukan penangkapan untuk seluruh biota karena di situ merupakan biota endemik seperti misalnya penyu, kemudian lumba-lumba, hiu dan sebagainya. Nah itu salah satu contohnya Pak. Kemudian ada juga yang tidak mengatur. Jadi mereka membebaskan saja penangkapan selama sesuai dengan izinnya yang dikeluarkan dari pemerintah. Ya ini kan bukan izin, menurut beliau ini bukan izin. Ini pendaftaran kapal ya. Jadi beda antara pendaftaran kapal dengan dia menangkap telur ikan, beda. Kalau ini untuk kapal di bawah 10 itu. Ya. Kalau yang di atas pasti Ya. Jadi ini adalah pencatatan kapalnya, bukan berarti mengizinkan untuk menangkap telur ikan, bukan. Tidak ada. Begitu. Kembali ke daerah sejauh Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu anggota dewan? Ya, dari saya pertama. Kita komisi usianya. Dari saya pertama, Ya, dalam kaitan ketua komisi ini dipertegas, Charlie begitu. betul. Jadi ini adalah pencatatan kapalnya, bukan berarti mengizinkan untuk menangkap telur ikan, bukan. Tidak ada. Begitu. kembali ke daerah sejauh Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu anggota dewan? Ya, dari saya pertama. Kita komisi usianya. Dari saya pertama, Ya, dalam kaitan ketua komisi ini dipertegas, Charlie begitu. betul. Nah, Ya, C. Nama saya Nik Sumartutul, anggota DPRD.
kembalikan juga kepada kewenangan daerah. Dalam konteks ini saya sebagai wakil rakyat yang adalah representasi dari Kecamatan Guarmatian dan Selaru tidak bermaksud mengira-ngira. Hampir semua kapal nelayan tangkap khusus telur ikan beroperasi di daerah Serang. Atas nama 5 warga desa Serang masyarakat seluruhnya, saya dengan tegas menolak. Ya, jangan coba-coba ada yang hadir di sana. Saya nyatakan dengan tegas. Saya rasa cukup, selebihnya diserahkan ke pemerintah daerah. Tambahan terakhir, pada 4-5 hari lalu, kami lembaga DPRD telah melahirkan beberapa rekomendasi. Salah satunya untuk sementara kita tolak semua nelayan dari luar kabupaten ini. Suratnya sedang disiapkan dan akan dilayangkan ke pemerintah daerah. Selebihnya nanti ditambahkan oleh pimpinan DPRD. Terima kasih. Oke. Serahkan ketua komisi lah. Yang ketua komisi B yang bidang. Komisi B Pak Bupati. Bravo. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat siang, shalom. Salam. Menindaklanjuti agenda kita di siang hari ini, perlu saya sampaikan juga bahwa saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi D, saya dan teman-teman di Komisi D beberapa minggu kemarin kita sudah berkunjung ke sini sebelum kapal-kapal ini yang hadir di sini. Dan pada saat berkunjung ke sini, sekembalinya kami dari sini, kami langsung berkoordinasi dengan Kadis Perikanan dan tim gugus. Hari ini terkait dengan saudara-saudara kita para nelayan dari Sulawesi yang sudah hadir di sini, tidak bermaksud apa-apa, karena nelayan juga mesti dilindungi oleh undang-undang. Tapi karena di tengah-tengah kondisi seperti begini, seluruh tata aturan mesti ditegakkan dan diikuti oleh seluruh pengusaha nelayan yang ada di daerah. Dan ketika dilakukan sedikit pemeriksaan men khusus untuk kapal-kapal penangkap ikan untuk telur ikan ini, karena masih kekurangan, ini mesti diperbaiki lagi. Dan karena sudah ada kesepakatan teman-teman DPRD, saya menyampaikan kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder untuk sementara dihentikan seluruh proses melaut. Dan Pak Bupati barangkali yang mau sampaikan juga bahwa keputusan teman-teman DPRD untuk sementara dipulangkan dulu ke daerah sampai dengan kondisi ini aman kembali. Lalu yang berikut ialah seluruh dokumen-dokumen kapal, izin-izin yang mau melaut di sini, para pengusaha yang ada di sini harus taat dan tunduk terhadap keputusan pemerintah daerah. Saya kira demikian dari DPRD, dan ini mesti disampaikan untuk semua sehingga taat dan tunduk terhadap keputusan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, terutama para pengusaha, saya lihat dari data yang ada ini sebagian besar belum punya CP ya, CP, SIKP, kecuali apa nama itu yang menyangkut dengan kapal. Sementara yang berhubungan dengan penangkapan telur ikan itu tidak ada. Bahkan data yang ada ini cuma 41, ternyata kapalnya sesungguhnya ada 133 ya. Ada 133. Dari 41 ini saja sebagian tidak lengkap. Jadi Pak Bupati, itu data itu kan diambil tahun lalu. Tahun lalu kan mau sekarang kak. Dengar dulu ya. Silakan Bos. Silakan. Terus diizin dari provinsi Pak, sebenarnya langsung bisa untuk pengumpulan telur ikan. Mana lihat? Ke sini, sekembalinya kami dari sini, kami langsung berkoordinasi dengan Kadis Perikanan dan tim gugus untuk mengantisipasi
kapal-kapal yang akan masuk ke sini, karena ketika kami ke sini kami diberitahukan oleh para nelayan yang sudah lebih dulu hadir ke sini bahwa teman-teman mereka sementara dalam perjalanan untuk datang ke sini. Ketika mendapat informasi itu kami langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas perikanan, untuk berkoordinasi dengan Pak Dandana untuk segera mengantisipasi kapal yang mau datang ke sini jangan sampai tembus ke sini. Nah, itu yang sudah kemarin kami lakukan. Kami juga berkoordinasi dengan tim gugus untuk segera mendata kapal yang ada di sini dengan para nelayan di sini untuk dicek kondisi kesehatan mereka terkait dengan COVID. Nah, tadinya kami berpikir bahwa apa yang dikomunikasikan ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kemudian kemarin kami baru diberitahukan bahwa sudah ada kapal-kapal yang seharusnya kemarin itu tidak tembus sampai ke sini, mereka sudah hadir di sini. Olehnya itu kemarin kami di DPRD berinisiatif untuk berkunjung ke sini, dan kemarin setelah hadir di sini kapal-kapal itu memang sudah ada di sini. Setelah kembali kami berkoordinasi langsung dengan tim gugus di posko, tapi menurut keterangan dari tim gugus bahwa pemeriksaan itu hanya pemeriksaan umum saja, normatif. Artinya bahwa kalau ada tanda-tanda atau kecurigaan terkena COVID, baru kemudian mereka bisa di rapid test. Tapi selama tidak ada gejala, ya sebatas cuma dengan pemeriksaan suhu dan tes pemeriksaan umum lainnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kemudian kami kembali berkoordinasi dengan dinas perikanan untuk segera ditindaklanjuti kesepakatan kami kemarin yang kapal-kapal yang baru masuk itu kalau bisa dipulangkan dulu. Seperti itu, dan terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Damana, dan Bapak Ibu sekalian, karena hari ini para pastor dan semua yang sudah terlibat, Pak Kapolres dan semua, karena hari ini kita boleh bertindak untuk kebaikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ketua Komisi A ada? Tidak ada. Tidak ada, oke. Pimpinannya beliau mewakili Pak Wakil. Ya, terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kita datang berkumpul yang ini kepentingan rakyat.